Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semuanya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang tag prosedur. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan tag prosedur? Yuk, simak penjelasan Ibu berikut ini. Nah, sebelum kita masuk kepada tag prosedur, kalian harus mengenal dulu apa sih sebenarnya tag prosedur itu? Tag prosedur adalah tag yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, sekarang kita masuk kepada struktur teks prosedur. Nah, kalau sebelum kalian membuat teks prosedur, kita harus mengenal dulu ya badan dari teks itu sendiri. Apa sih yang menjadi badan dari teks itu sendiri? Nah, ada kepalanya, ada badannya, ada kakinya ya. Nah, kita akan lihat. Yang pertama itu adalah judul, yang kedua itu tujuan, yang ketiga itu material, yang keempat itu penutup. Nah, itu bagian penting ya, 4 dari struktur tag prosedur. Nanti akan kita lihat seperti apa yang 4 itu. Oke, anak-anak sekalian, setelah kita mengenal tentang tag prosedur, nah kita harus tahu dulu apa sih ciri-ciri dari tag prosedur. Nah, ada beberapa yang menjadi penanda dari sebuah tag prosedur. Yang pertama adalah menggunakan kalimat perintah. Contoh, masukkan gula ke dalam cangkir. Masukkan. Jadi ada kata dasar ditambahkan, itu berupa perintah, dan terlebih itu ada tanda seru, tanda perintah di belakang kalimat itu. Yang kedua, ciri-cirinya menggunakan kata kerja aktif. Contoh, menyiram, membungkus, siramlah, bungkuslah. Begitu ya. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Contoh, selanjutnya, kemudian, lalu, dan sebagainya. Yang keempat yang merupakan ciri dari teks prosedur adalah menggunakan kata keterangan atau adverbia. Anak-anak yang Ibu sayangi, ya, sekarang kita akan lihat jenis-jenis tag prosedur. Secara garis besar, tag prosedur itu terbagi 3. Yang pertama adalah tag prosedur sederhana, yang kedua tag prosedur kompleks, dan yang ketiga tag prosedur protokol. Tag prosedur sederhana itu urutannya sangat simpel, jelas, dan mudah dikerjakan. Kemudian yang kedua tag prosedur kompleks, itu urutannya sangat rumit dan agak sedikit sulit dalam penerapan, tetapi jelas urutan-urutannya. Sedangkan tag prosedur protokol adalah teks prosedur yang melewati tahapan tetapi tidak harus berurutan. Yang penting nanti hasilnya tetap sama. Nah, ini penanda semuanya. Sekarang kita lanjut kepada fungsi dari tag prosedur. Ada 3 fungsi dari tag prosedur. Yang pertama adalah berfungsi untuk memberi informasi melakukan sesuatu. Yang kedua, memudahkan pembaca untuk mengetahui cara melakukan sesuatu. Sedangkan fungsi yang ketiga adalah menjelaskan tujuan untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, anak-anak semuanya, setelah anak-anak semuanya menyimak penjelasan mengenai tag prosedur, fungsi, dan jenisnya tadi, maka sekarang mari kita lihat contoh penerapan dari teks prosedur. Nah, anak-anak semuanya, sekarang mari kita lihat bagaimana implementasi dari sebuah tag prosedur, yaitu cara membuat SIMC.
SIM C itu seperti Ananda ketahui adalah SIM untuk pengendara kendaraan bermotor. Pertama, siapkan dokumen pendukung. Nah, berupa KTP sebanyak 5 lembar dan surat keterangan sehat. Langkah yang kedua dari tek prosedur adalah serahkan dokumen yang telah dibawa ke loket pendaftaran. Langkah ketiga, lengkapi formulir pembuatan SIM yang diberikan petugas, kemudian serahkan kembali formulir kepada petugas jika telah diisi dengan lengkap. Tahapan keempat, ambil bukti pendaftaran dan datanglah ke tempat uji teori dan uji praktik berkendaraan. Langkah kelima, serahkan bukti pendaftaran dan lakukan uji teori sesuai dengan panduan pengerjaan yang disampaikan oleh petugas. Kamu bisa mengulanginya minggu depan jika gagal dalam ujian teori. Nah, yang keenam, kalau kamu dinyatakan lulus ujian teori, kamu bisa melanjutkan uji praktek dengan memperhatikan instruksi ujian dari petugas. Tahapan ketujuh, kalau kamu dinyatakan lulus juga pada ujian praktik, kamu bisa mengambil berkas hasil ujian dan menyerahkan ke loket pembayaran, sekaligus membayar biaya administrasi sesuai SIM yang telah dibuat. Biaya pembuatan SIM C biasanya sebesar Rp100.000. Setelah itu, bawalah berkas dan bukti pembayaran ke ruang entry data dan foto SIM. Langkah ke-9, tunggu sampai SIM selesai dicetak. Kamu akan dipanggil kembali untuk mengambil SIM yang sudah jadi dan menandatangani bukti pengambilan SIM. Ananda sekalian, sekian pelajaran kita hari ini. Adakah yang ingin Ananda tanyakan? Baiklah, jika tidak ada lagi pertanyaan, silakan Ananda kerjakan tugas lanjutan pada buku teks yang ada pada Ananda. Ibu sudahi kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.